Hidup yang dipenuhi oleh damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Itu adalah pemberian Allah untuk kita, ya, keinginan Allah untuk kita, bahwa kita mengalami damai sejahtera Allah. Dan damai sejahtera itu melampaui segala akal, ya, dan damai sejahtera itu memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Itulah kehendak Allah dan itulah pemberian Allah. Bicara damai sejahtera dan bicara salom itu adalah gampang dan mudah, ya. Dan kadang-kadang kita sebagai orang Kristen hanya seperti kata-kata klise saja, salom, ya. Apakah betul kita mengalami damai sejahtera? Di masa sekarang ini, damai sejahtera itu bukan sesuatu yang mudah loh didapat, ya. Damai sejahtera adalah sesuatu yang sulit didapat, ya. Dan ada banyak orang yang kehilangan damai sejahtera, ada banyak orang yang menjadi stres, ya. Ada banyak orang yang akhirnya meninggalkan segala sesuatu karena sudah tidak sejahtera, dan ada orang-orang juga yang bunuh diri, ya. Lalu, ya, zaman sekarang ini, ya, damai sejahtera itu sudah salah kaprah, sering salah kaprah. Damai sejahtera yang dimaksud oleh dunia dan yang dimaksud oleh Alkitab itu sebetulnya jauh berbeda. Dan kalau bicara damai sejahtera, kita sering berpikir damai sejahtera secara orang-orang dunia. Ya, banyak, ya, saat ini, ya, orang-orang yang merasa saya akan merasa damai, saya akan merasa sejahtera kalau saya punya uang banyak, ya. Saya merasa damai dan sejahtera kalau semua kebutuhan saya, kebutuhan keluarga saya terpenuhi. Saya merasa damai dan merasa sejahtera kalau pekerjaan saya sesuai dengan keinginan saya. Ya, kalau semua itu sudah didapat, ya, dan terpenuhi, ternyata belum tentu juga orang-orang tersebut atau kita mengalami damai sejahtera. Kenapa? Karena sifat manusia itu tidak ada puasnya, ya, tidak ada puasnya. Nah, damai sejahtera Allah berbeda dengan damai sejahtera yang dipikirkan oleh bumi, ya, oleh dunia. Dunia sering salah kaprah, ya. Saya damai, saya sejahtera kalau keinginan saya semuanya sudah terpenuhi, tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah, baru saya damai sejahtera. Padahal di dunia ini mana ada orang nggak punya masalah? Ya, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Tuhan Yesus memiliki damai sejahtera yang sempurna, ya, tentu saja. Apakah, ya, tidak ada orang yang membenci Tuhan Yesus? Oh, banyak. Banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang membenci Tuhan Yesus. Kehidupannya jauh daripada berkecukupan seperti apa yang dipikirkan oleh manusia. Dia terlahir sebagai orang yang miskin, dan orang yang sederhana, dan banyak orang yang tidak suka kepada Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus, ya, murid-murid Tuhan Yesus yang 12, ya, plus pengikut-pengikutnya yang lain yang jumlahnya cukup banyak. Murid-murid Tuhan Yesus sampai kepada gereja mula-mula, ya, mereka hidup jauh dari kemakmuran. Mereka jauh dari hidup senang seperti yang kita pikirkan. Mereka dikejar-kejar, ya. Orang-orang yang menjadi Kristen, menjadi pengikut Yesus adalah orang-orang yang berani, ya, berani dikejar, ya, berani dicemooh, berani dikucilkan, bahkan berani disiksa, berani dipenjara. Ya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 6, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Nah, salah satunya adalah Petrus, ya, yang dikatakan, ya, ditahan dengan tangan terbelenggu, dan pada dikatakan di sini Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Ada ancaman, ya, yang diperhadapkan kepada Petrus ketika dia dipenjara, dan di dalam keadaan terbelenggu dengan dua prajurit, ya, dengan rantai, ya. Nah, tetapi dia bisa tidur nyenyak. Artinya apa? Artinya dia tetap tenang dan damai sejahtera. Nah, jadi artinya walaupun ada masalah, walaupun di tengah-tengah masalah dan ancaman, dia bisa tidur tenang, artinya ada damai sejahtera. Ada contoh lagi
dikatakan di Kisah Para Rasul 6 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ini kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul ini ya, Paulus dan Silas ini ya, mereka itu dicambuk ya. Dikatakan di sini di ayat 25 ya. Mereka berkali-kali didera, 23. Mereka dilemparkan ke dalam penjara, sebelumnya didera ya. Lalu kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Artinya apa? Walaupun didera berkali-kali, diperhadapkan kepada hukuman ya, tetapi mereka sanggup bukan hanya untuk berdoa. Kalau kita kan bayangkan mereka berdoa, Tuhan tolong kami, Tuhan selamatkan kami ya, doa yang gemeteran ya, doa yang ketakutan, doa yang berseru-seru. Tetapi dikatakan berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah ya, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mereka bisa memuji, mereka bisa menyembah ya, dengan ekspresi dan suara yang keluar didengar orang. Artinya apa? Mereka tetap dalam keadaan damai dan sejahtera ya. Jadi kalau kita saat ini berpikir kalau tidak ada masalah, kalau tidak ada masalah, kalau masalah saya selesai, baru saya tenang, damai dan sejahtera. Tapi ternyata ya, dari zaman Tuhan Yesus, dari zaman murid-murid Tuhan, sekalipun mereka punya masalah, sekalipun mereka kekurangan, sekalipun mereka dikejar-kejar, disiksa, dipenjara, tapi mereka tetap damai sejahtera. Jadi damai sejahtera yang melampaui segala akal itu yang diberikan oleh Tuhan, berbeda dengan damai sejahtera dunia. Nah, Tuhan Yesus ingin supaya kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki damai sejahtera yang Tuhan memberikan. Tetapi seperti yang sering saya sampaikan, pemberian Tuhan itu bisa kita terima kalau kita siap untuk menerimanya. Berkali-kali kita mengatakan Tuhan ingin kita baik-baik saja, Tuhan ingin kita sembuh, Tuhan ingin kita diberkati. Keinginan Allah memberkati kita lebih daripada permintaan kita. Tetapi problemnya sering kita tidak siap. Jadi ketika saya mempersiapkan khotbah saya ini, doa saya adalah Tuhan tolong supaya kami sanggup, supaya kami dipersiapkan untuk menerima anugerah Allah, yaitu damai sejahtera. Allah memberikan, tetapi masalahnya kitanya bagaimana? Sikap kita sanggup nggak untuk menerima? Sikap kita siap nggak untuk menerima? Murid-murid Tuhan siap untuk menerima, sehingga sekalipun mereka ancamannya yang adalah hukuman dan mereka dipenjara, mereka tetap dalam sejahtera. Nah, bagaimana caranya supaya kita siap untuk menerima anugerah Tuhan, yaitu damai sejahtera yang dikatakan masa-masa saat ini damai sejahtera itu mahal harganya. Bagaimana kita siap? Nah, ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama-tama supaya kita bisa menerima damai sejahtera Allah. Yang pertama-tama mari kita perhatikan hubungan kita dengan Allah. Yang pertama-tama kita perhatikan adalah hubungan, yaitu hubungan kita dengan Allah. Ya, hubungan kita dengan Allah seperti apa? Alkitab mengatakan bahwa dosa memisahkan hubungan kita dengan Allah. Dosalah yang membuat kita retak dengan Allah. Dari Allah ingin memberikan, tapi pihak manusia sering gak siap. Nah, salah satu yang bikin kita tidak siap adalah dosa. Saya nggak bicara panjang lebar tentang dosa, ya. Tetapi mari kita masing-masing merenungkan, ya, sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Sebetulnya, ya, kita sering, ya, kehidupan kita, bahkan dosa-dosa kita sering tidak jauh beda dengan orang-orang yang non Kristen, sering. Nah, oleh karena itu kita harus introspeksi diri. Mengapa sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita sering kehilangan damai sejahtera? Mengapa hidup kita sering tertekan? Kita sering stres dengan keadaan kita. Mana damai sejahtera yang dijanjikan Allah? Jadi yang pertama, mari perhatikan hubungan dengan Allah. Dan selain dosa, ya, kalau hidup kita tidak mempedulikan Allah, kita tidak memberikan waktu untuk Tuhan, ya, kita hanya kasih waktu
sisa-sisa untuk Tuhan. Ini sudah berkali-kali dibahas di tempat ini. Ya, aktivitas kita dari pagi sampai malam, ya, 7 hari 1 minggu, 12 bulan 1 tahun. Ya, hidup kita ini terus dengan agenda kita, terus dengan aktivitas kita. Ya, belum ini, berapa persen kita berikan waktu kita untuk Tuhan? Ya, kita harus berikan waktu kita untuk Tuhan. Ya, nah kalau kita tidak siap memberikan waktu untuk Tuhan, percayalah hubungan kita dengan Tuhan akan sulit untuk berkembang. Lalu selain hubungan dengan Tuhan, ya, kita juga harus memperhatikan hubungan kita dengan sesama. Ya, hubungan dengan sesama, hubungan dengan orang-orang dekat, lingkaran satu, ring satu. Ya, ring satu itu siapa? Suami, istri, anak, orang tua, ya. Nah, lingkaran ring satu, ya, lalu ada ring 2. Memang di dalam hubungan dengan sesama, sebaik-baiknya kita, ya, pengorbanan, perjuangan, apa saja kita lakukan, belum tentu kita mendapat sambutan yang baik dari sesama. Ya, kebaikan-kebaikan kita, sikap kita yang ngalah, ya, segala sesuatu yang kita lakukan berjuang untuk sesama, belum tentu bisa diterima dengan sepenuhnya, belum tentu memperbaiki hubungan. Betul atau enggak? Betul. Nah, tetapi apa kata Alkitab? Kitab Roma 12 ayat 17 sampai 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya, jadi upayakan, ya. Kalau semua itu, perdamaian itu bergantung kepada diri saudara, ya, bergantung kepada diri kita. Kita harus berjuang, ya, supaya perdamaian dengan sesama itu ada. Tetapi kalau saudara sudah berjuang, sudah merendahkan diri, ya, sudah bayar harga dan lain-lain, tapi tetap saja yang orang tersebut tidak bisa menerima, tidak mau menerima, ya, saudara tidak lagi bersalah, ya, tidak lagi bersalah. Tetap harus rendah hati, tetap harus mendoakan, ya. Jadi sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi banyak orang mengalami kehilangan damai sejahtera karena dia tidak punya hubungan yang bagus, yang baik dengan sesamanya. Jadilah pembawa damai. Mereka yang membawa damai disebut sebagai anak-anak Allah. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, jadi kita adalah pembawa damai sejahtera. Dimanapun saudara ada, maka damai sejahtera itu akan transfer kepada orang-orang sekitar saudara. Amin. Yang selanjutnya, bagaimana kita siap untuk menerima damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Yang kedua adalah sabar. Salah satu buah roh adalah manifestasi buah roh adalah sabar. Di dalam 1 Korintus 13, ya. 1 Korintus 13 dikatakan, ya, kasih itu sabar. Ya. Di dalam 1 Korintus 13 dikatakan kasih itu sabar. Lalu di ayat 7 yang terakhir dikatakan sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kasih, apa sih kasih? Apakah definisinya kasih? 1 Korintus 13 dimulai dengan kata-kata kasih itu sabar. Lalu diakhiri dengan di ayat, ya, 7b, sabar menanggung segala sesuatu, diulang. Saudara, apa yang saudara pikirkan tentang sabar? Ya, sabar itu berbeda dengan penguasaan diri. Ya, dikatakan, ya, orang yang sabar, Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota. Oh, rupanya sabar dan menguasai diri beda, walaupun mirip, ya. Nah, saudara, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kalau kita mengembangkan sikap sabar, ya, sabar, ya, artinya dalam segala situasi kita belajar untuk bisa menerima, ya. Sabar pada saat keadaan kita tidak seperti yang kita inginkan. Pada saat keadaan saudara saat ini tidak seperti apa yang saudara inginkan. Saudara saat ini maunya keluarga saudara semua memihak, mendukung saudara, ya, orang-orang lain, ya, semuanya, ya, berkiblat kepada saudara, ya, saudara menginginkan apa yang saudara butuhkan ada, tersedia, dan lain-lain, ya.
menjadi keinginan, permintaan, doa saudara dijawab oleh Tuhan. Nah, tapi faktanya ya ada banyak kita yang saat ini ya kita tidak seperti apa yang kita inginkan. Ya, nah dalam keadaan seperti itu orang yang sabar belajar untuk menunggu waktu Tuhan, belajar untuk bisa menerima keadaan, termasuk keadaan prihatin, ya, termasuk keadaan yang sulit, sabar menanggung segala situasi, termasuk menghadapi sesama. Ya, kita harus sabar kepada pasangan kita, sabar kepada anak-anak kita, sabar kepada orang tua kita, sabar kepada rekan kerja kita sedapat-dapatnya jika hal itu bergantung kepada Engkau, firman Tuhan. Jadi Alkitab mengatakan sabar menanggung segala sesuatu. Mari kita mengembangkan sikap sabar, ya, sabar menanggung segala sesuatu, bisa menerima ya segala sesuatu yang kita hadapi yang Tuhan izinkan kita alami. Ya, itulah orang sabar. Nah, tetapi menguasai diri di dalam segala bidang, menguasai diri dalam hawa nafsu, menguasai diri ya dalam emosi, dalam perasaan, termasuk menguasai diri di dalam keinginan. Nah, bicara keinginan ini menjadi problem utama di zaman sekarang ini, pada masa-masa sekarang. Banyak orang menginginkan hal-hal yang bukan bagiannya, yang bukan bidangnya. Ada banyak orang ingin menjadi seperti orang lain, apalagi zaman media sosial, ya. Banyak orang flexing, ya, segala sesuatu ditampilkan, dipaparkan, ya. Saudara bisa pelototin, bisa lihat orang lain seperti ini, begini, begitu, apa segala macam. Disitulah muncul keinginan, ya. Seharusnya saudara membutuhkan beberapa hal yang sederhana, ya. Tetapi media sosial dan lingkungan dan orang-orang di sekitar saudara membuat saudara memunculkan bukan hanya kebutuhan, tetapi keinginan yang bermacam-macam. Jadi banyak orang tertekan, stres, ya, dengan kebutuhannya yang segudang dari A sampai Z. Mereka stres dengan semua itu, padahal sebetulnya itu bukanlah kebutuhan, ya, tetapi keinginan. Kenapa? Karena mata, ya, pandangan yang bisa melihat sekitar, ya, dan melihat media sosial. Banyak orang ingin menjadi seperti orang lain. Oh, dia sukses loh, dia sekarang sudah begini. Oh, mereka begini. Mengapa saya masih seperti ini aja? Oh, saya malu, ya, karena teman saya sudah berjalan 10 langkah, saya 1 langkah saja susah, ya. Dan ada banyak orang memaksakan dirinya. Ada banyak orang belum waktunya, ya, dia memaksakan diri, atau bukan bagiannya, bukan bidangnya, tetapi memaksakan diri. Kitab Amsal 30 ayat 8 mengatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi saudara-saudara, ini artinya luas. Banyak orang kehilangan damai sejahtera karena keinginan yang macam-macam, pengaruh dari dunia, dari sekitarnya, dari pergaulannya, termasuk juga dari media sosial yang kita semuanya terhubung 24 jam. Kita terhubung kepada media sosial. Dan itu sedikit banyak mempengaruhi kita. Jadi banyak orang akhirnya stres, banyak orang tertekan, menganggap dirinya kurang. Nah, sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang Allah siapkan untuk kita, nggak nyampe kepada kita. Nggak nyampe. Kenapa? Karena beda frekuensi. Allah ingin memberikannya seperti ini dengan frekuensi Allah, ya, dengan cara Allah, ya, tepat, ya, dengan berkat yang Allah sediakan buat kita. Kita mimpinya beda. Kenapa kita merasa kekurangan? Mengapa kita merasa tidak sejahtera? Mengapa kita tidak sanggup menerima damai sejahtera Allah? Karena frekuensinya beda. Damai sejahtera yang kita pikirkan seperti apa yang kita mau, padahal Allah menyediakan sesuatu yang berbeda. Ya, murid-murid Tuhan di penjara pun mereka bisa bernyanyi dan menyembah Tuhan. Di penjara bisa tidur nyenyak, tetapi kita, ya, susah untuk tidur nyenyak karena kebutuhan, keinginan kita yang segudang, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang saya sampaikan hari ini, ya. Ini tidak sederhana, ya. Apa yang saya sampaikan tidak sederhana karena zaman sekarang
memang banyak orang kehilangan damai sejahtera. Ya, padahal ya damai sejahtera ya adalah salah satu pemberian Allah, janji Allah untuk